nama Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, bahwa dunia saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Saya mau sapa dulu Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Katanya dulu kepada kiri kananmu, saya luar biasa. Kiri kanan depan belakang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena sepanjang minggu kemarin, sepanjang minggu ini pun pasti Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan kita sangat bersyukur saat ini kita masih dikasih kesempatan oleh Bapa kita di surga untuk boleh menikmati ibadah ini, untuk boleh bersyukur di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, persiapkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sehingga kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menghormati hadirat Tuhan sungguh-sungguh, dan menghormati kuasa Tuhan, dan memohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kita. Terima kasih ya Bapa, buat kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, buat pemeliharaan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau datang, kami mau bersungguh dalam roh di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami umat-Mu ya Bapa, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami puja di tempat ini. Hanya Engkau Allah yang kami sembah di tempat ini. Dan buka hati kami, rendahkan hidup kami, rendahkan diri hanya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Berikan pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci.
kepada Tuhan. Betapa ku mencintai, ya Tuhan, segala yang terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Sadar kami Tuhan, betapa ku menyadari dalam hidupku, di dalam hidupku ini, Tuhan, kau selalu memberi dan jangan terbalik. Oleh karena kasih, mari buka hatimu, katakan Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, bagai emas yang putih. Kau membentuk wajah hatiku, Bapa. Iman yang selama ini hampir lemah di hadapan Tuhan, mari minta Tuhan jamah. Katakan pujiannya. Haleluya Yesus, betapa ku mencintai, betapa ku mencintai. Katakan lebih sungguh, segala yang telah terjadi. Ingat, kau tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Yesus ada menyertai, selalu menyertai. Amin. Sadari dirimu, sadari betapa ku menyadari dalam hidupku, dalam hidupku ini. Yang selalu yang terbaik, kau selalu memberi dan jangan terbalik. Oleh karena kasih, mari berseru sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru, emas yang putih. Kau membentuk sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Katakan emas yang murni dalam bentuk berjalan hatiku.
bahwa kasih-Mu, jamahan-Mu, pemulihan-Mu takkan pernah berhenti dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan ditemui oleh setiap kami umat-Mu. Kuduskan kami, urapi kami ya Tuhan, agar pujian penyembahan kami masuk dalam tahta kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur bagi Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami siap bersukacita demi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Kami siap bersukacita lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Katakan amin. Shalom, semangat dikasih Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya selalu biar Tuhan beri tepuk tangan ya. Haleluya. Haleluya. Mungkin tadi kiri kanan masih kosong Bapak Ibu, depan belakang. Coba lihat kembali, katakan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Bapak Ibu. Kalau bersyukur lagi buat Tuhan. Bersama-sama kita mau haleluya. Hati
Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam hujanmu. Tadi katakan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa bersuka hadirat Tuhan. Tuhan datang pujian, dari menyembah dan tangan serahkan. Tuhan hadir dalam
dihancurkan oleh darah. Lebih lagi Bapak Ibu, oleh darah domba. Pegang tangannya. Silakan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah kita luar biasa dahsyat. Yang luar biasa ajaib Bapak Ibu. Layak kita beri yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan minta, bukan harta, bukan juga secara fisik kita, bukan juga secara ucapan kita, tapi Tuhan minta hati kita. Kita mampu beribadah yang sejati di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Ada waktu kami memuji Tuhan. Ada waktu kami bersorak-sorai. Ada waktu kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu. Ada waktu juga kami duduk diam dengan firman-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa Tuhan mengalirlah. Kami rindukan jamaah Tuhan turunlah. Sebab kami hidup hanya oleh anugerah-Mu. Kami hidup karena ada kemurahan-Mu. Hati kita lebih sungguh pada Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus. Fokus pada pujian yang Kau ucapkan dari mulut-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak dengar firman-Mu ya Bapa. Yang kami rindukan kuasa berkarya. Firman-Mu bekerja bagi setiap kami umat-Mu yang mendengar, yang membuka hati kami dan pikiran kami Tuhan. Urapi dan kuduskan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu berasal daripada Allah sendiri. Surga dimuliakan dari tempat ini. Haleluya Yesus. Amin. Angkat pujian pada Tuhan. Amin Yesus. Amin.
kami. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kau memberi waktu kesempatan ini masih kepada kami Bapa, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan membuka hati kami untuk firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak kuat, kami tidak bisa menghadapi kesulitan ini. Tanpa firman Tuhan yang ada di hati kami tidak mampu mengatasi masalah ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada kesempatan yang indah ini Engkau berikan kepada kami, khususnya jemaat-Mu Bapa. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah pendengaran kami Bapa, supaya firman-Mu yang kami dengarkan boleh mengisi kerohanian kami, boleh menjadi makanan di dalam hidup kami, di dalam roh tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau berbicara, mengawasi, melindungi, menjagai setiap hati pendengaran kami. Saat ini Bapa, hamba-Mu tampil di mimbar untuk menyampaikan rahasia firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan tidak ada apa-apanya sama sekali. Hamba-Mu hanya mengandalkan kuasa pengurapan daripada Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau buka rahasia firman-Mu Bapa, yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat ini, agar jemaat ini boleh makan minum Tuhan, boleh semangat mereka semakin dibangkitkan, iman percaya mereka semakin dikuatkan. Kalau mereka mau menerima firman-Mu Tuhan, maka kami pulang pun penuh damai, sukacita dan berkat. Terima kasih Bapa, kami percaya segala kuasa-kuasa roh pengganggu yang mencoba mencuri hati pendengaran kami daripada firman-Mu, kami bersatu hati mengusir dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami tolak. Kami percaya kuasa daripada roh Allah turut bekerja menguasai hati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Kita selalu menghormati Bapa kita yang mulia, Raja Damai, Yesus Kristus yang berkuasa, yang selalu memberikan ini kesempatan kepada kita di akhir zaman ini. Karena kita tidak tahu saudaraku kapan waktunya kita dipanggil. Cuman kita hanya mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa atau kapan hari kematian itu menjemput kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersiap sedia dan tetap memberikan hati kita supaya Bapa yang ajaib itu menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kesempatan ini saudaraku, saya akan mengajak kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Ini sering-sering kita dengarkan di tengah-tengah ibadah kita. Kembali pada siang hari yang indah ini, saya akan perdengarkan ini kepada jemaat, agar jemaat semakin mengerti, semakin mendalami rencana Tuhan dan maksud Tuhan, tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya bacakan saudaraku Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini saudaraku firman Tuhan yang sangat terkesan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dikatakan tadi di dalam ulangan ini, asalkan saja baik-baik engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan menjadi
menjanjikan kepada kita kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang mendatangkan rezeki, yaitu berkat melimpah. Saya rasa semua kita anak-anak Tuhan rindu berkat dan rindu saudaraku memiliki keistimewaan daripada Tuhan, karena kita memang adalah pilihan Allah. Jadi keistimewaan ini yang harus kita raih daripada Tuhan adalah baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Maka dikatakan berkat pada hari ini akan menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini tadi saudaraku, asalkan saja jika engkau, apabila engkau, kalau saat engkau melakukan, mengerjakan firman ini dengan hatimu yang tulus, dengan keikhlasan saudaraku, iman kepercayaanmu kepada Tuhan, berkat melimpah, berkat mengikuti kita saudaraku. Jadi saudara jangan selalu berkata, mana berkat Tuhan, mana berkat Tuhan, saya sudah kenal Tuhan, tetapi berkat itu belum tiba sampai sekarang. Jangan kita menyalahkan Tuhan, tetapi terutamalah kita menyalahkan diri kita, memproses diri kita. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kenapa kita tidak menikmati berkat itu? Karena memang kita tidak mendengarkan firman, tidak mendengarkan suaranya, tidak mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi masih hidup kita ini, mungkin Tuhan menuntut, mungkin Tuhan saudaraku menginginkan sesuatu, yaitu kebaikan dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Tetapi dengan sebaliknya saudaraku, yang kita lakukan terlalu besar nafsu kita, terlalu condong pemikiran kita untuk dunia ini. Coba ada mendengarkan di sana saudaraku, Hamuna, di sana ada sedikit sembako. Sembako ini memang sedikit, tapi kalau tidak ada datang ke sana orangnya, tidak dapat sembako itu. Padahal sembako itu saudaraku hanya sedikit, mungkin 2 kilo, mungkin minyak 1 kilo, tapi itu pun kita usahakan. Mungkin saudara meninggalkan pekerjaannya, mungkin saudara meninggalkan masakannya, mungkin saudara meninggalkan suciannya di rumah hanya untuk mengejar berkat yang sedikit sekutif itu. Padahal berkat itu tidak selamanya kita dikasih. Tidak saudaraku, mungkin 2 hari pun itu tidak cukup untuk kita apabila kita banyak dalam keluarga. Tapi itu pun kita usahakan untuk mengambil atau untuk menerima. Tetapi Allah berkata, asalkan saja engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dikatakan di sini, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, dan dikatakan di sini saudaraku, dan segala berkat pada hari ini akan menjadi bagianmu kalau engkau baik-baik. Sungguh luar biasa firman ini mengingatkan kita senantiasa di akhir zaman ini, supaya fokus dulu kita menaruh kepercayaan kita kepada firman saudaraku, kepada perkataan Tuhan, kepada suara Tuhan. Melalui firman di Alkitab ini disuarakan, dihimbau, disadarkan kita untuk menerima apa yang menjadi kepunyaan Allah, karena kita memang adalah kepunyaan Allah sendiri. Berarti kita berhak menerima berkat ini. Itulah makanya saya katakan tadi saudaraku, kita terlalu condong menyerahkan atau memberikan pendengaran kita atau telinga kita kepada kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita berikan kuping kita mendengarkan suara Tuhan,
Saya rasa kita begitu bahagianya yang hidup ini. Benar kan saudaraku? Begitu bahagianya, begitu sukacitanya, begitu indahnya kita mengalami perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Keluarga Anda diberkati, anak-anak Anda diberkati, dan mata pencaharian Anda diberkati. Itulah firman. Karena firman berkata, tidak pernah dibiarkan orang yang memanggil nama Yesus itu menderita. Tetapi kuncinya, saudaraku, bukan kau hanya mendengarkan. Kalau mendengar, tidak melakukannya, sama dengan orang lain, atau sama dengan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, hanya mendengar dari A sampai Z semua isi Alkitab. Mereka lancar membaca, tetapi isinya tidak ada, buahnya tidak ada. Mereka hanya di mulut. Banyak seperti itu saudaraku Kristen. Kekristenan yang keliru, kekristenan yang masih condong kepada kabar-kabar dunia, kekristenan yang tidak mau tahu akan kebenaran Allah, kekristenan yang tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya. Ini banyak sekarang hidup dalam kekristenan yang sembrono. Padahal Tuhan tidak memberikan kita jalan sembrono atau jalan sembarangan, tetapi Tuhan itu memberi kita jalan yang benar, menunjukkan lewat firman-Nya saat ini saudaraku. Dikatakan di ayat 14, pada waktu aku ampat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa itu bakulmu dan tempat adonanmu, saudaraku? Pekerjaan kita senantiasa diberkati Tuhan. Makanan kita tetap diisi, lumbung-lumbung kita tetap diisi. Mengisinya dengan cara apa? Berdoa, dengar firman Tuhan, lakukan, laksanakan. Jadi bukan kita hanya mendengarkan saja, tidak melakukannya. Harus kita lakukan dengan setia, saudaraku. Karena memang inilah kehidupan anak-anak Tuhan, melakukan firman itu. Jadi jangan ada kita, saudaraku, menyeberkan firman ini di dalam hidup kita. Kalau kita ibadah hari ini, mari kita dengar-dengarkan kepada suara Tuhan yang berkata, baik-baiklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahku, supaya aku mendatangkan berkat melimpah pada hari ini juga kepadamu. Dimanapun kita, saudaraku, tetap kita melakukan firman. Jangan saudara berkata, saya sebagai orang guru, saya tidak sempat. Saya sebagai petani tidak sempat. Saya sebagai pelihara ternak tidak sempat. Saya tukang bodok tidak pernah. Saya narik beca tidak pernah. Belum sempat. Dimanapun engkau berada, kalau memang di hatimu firman itu, di situ adalah pikiran. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau di sana hartamu di surga, di sanalah pikiranmu. Tetapi kalau di dunia hartamu, di dunialah pikiranmu. Jadi mulai sekarang kita harus bertobat, kita harus datang mendekatkan diri kepada Tuhan di akhir zaman ini, agar kita benar-benar, saudaraku, anak yang menjadi contoh, anak yang menjadi teladan, anak yang menjadi terang, anak yang menjadi terang, menyinari atau menerangi segala lingkungan, baik keluarga kita terutama. Saya tanya jemaat sekarang, apakah kita sudah terang dalam keluarga kita masing-masing, atau masih ada, saudaraku, dosa yang menghambat berkat itu, sehingga berkat itu jauh dari keluarga kita? Atau masih kita memikirkan hal-hal mamon yang di dunia ini, memikirkan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, bukan memikirkan kerajaan surga, bukan memikirkan jalan keselamatan, bukan memikirkan apa itu arti, saudaraku, yang disediakan Tuhan bagi kita, tempat yang kekal. Tidak kita mengerti hal itu, hanya mencari, sehingga tidak ada kesempatanmu untuk melakukan firman. Padahal firman ini, dimanapun kau
Kalau memang hatimu ada di sana, pasti engkau mau melakukannya, saudaraku. Sambil kau berjalan, sambil kau berkata, terima kasih Tuhan, firman-Mu menerangi aku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi senjataku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi makananku. Berkati aku hari ini. Aku mau bekerja, mencari nafkah sehari-hari. Mari Tuhan, tunjukkan jalan. Itu aja pun kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini, saudaraku, orang-orang yang selalu condong melakukan perkara-perkara dunia ini, saudaraku, jangan harap kita menerima berkat daripada Tuhan. Jangan harap kita, saudaraku, memiliki kebaikan. Jangan harap kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan harap kita, kalau kita masih condong mendengarkan kabar-kabar yang tidak berkenan atau tidak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, dan bahkan kata nyanyian kita, bahasa Batak, Kristen mau hape utondong dalan ha magwani. Udah tahu kita, saudaraku, itu jalan yang sesat. Udah tahu kita jalan yang tidak bagus. Udah tahu kita jalan keliru. Tetapi masih kita sentuh, masih kita datangi, masih kita lakukan. Ini kekristenan yang keliru, saudaraku, yang tidak punya iman. Mari, kalau ada masih di antara kita seperti itu, ada kesempatan, perbaiki hati kita dengan firman. Amin. Perbaiki hati kita dengan firman, agar firman ini, saudaraku, boleh menjadi pelita dalam perjalanan kita, menjadi terang dalam setiap langkah kita. Kita tahu, tanpa firman, akhir ini kita tidak mampu menghadapi kesulitan ini. Karena kesulitan ini bukan semakin baik ke depan, bukan semakin cerah ke depan, bukan semakin indah ke depan. Kesulitan ini semakin sulit. Perekonomian semakin sulit, saudaraku. Jalan manusia semakin sulit, kasih semakin dingin. Tidak ada lagi arti menjelang akhir zaman. Karena memang itu firman, perhatikan, terjadilah ini, terjadilah itu. Firman mengatakan seperti itu, terjadilah perang, terjadilah gempa bumi, terjadilah anak dengan orang tua, terjadilah menantu dengan mertua. Semua dikatakan dalam firman ini, saudaraku, terjadi pada saat ini. Waktu kedatangan Tuhan itu makin dipersingkat, katanya ini terjadi. Kita merasa semua berkata, besok sudah hari Minggu, besok lagi sudah hari Minggu, besok lagi sudah hari Minggu. Tidak sempat kita bernapas karena waktu ini memang dikatakan dengan firman Tuhan dikurangi dari tahun untuk menyelamatkan orang percaya itu. Supaya apa? Kenapa Tuhan mengurangi tahun dari hari dari tahun, saudaraku, dan jam dari jam? Kenapa Tuhan menguranginya? Supaya semua orang yang diselamatkan itu jangan binasa, tetapi supaya terselamatkan. Karena jahatnya zaman ini, sulitnya zaman ini, penderitaan zaman ini, jadi orang percaya itu hampir semua binasa. Tuhan mempersingkat waktunya untuk menyelamatkan kehidupan orang yang percaya itu. Jadi saudaraku, bagaimana kita ada di dalamnya? Maka Tuhan Yesus berkata, kalau dia datang, adakah iman di hatimu? Adakah iman di hati kita? Yesus datang, adalah kita ditemui mempercayai dia, adalah kita ditemui mengerjakan pekerjaannya, adalah kita ditemui melakukan apa yang dia perintahkan. Jangan sepele, jangan main-main dengan Tuhan. Kau main-main dengan Tuhan, kau akan ditegur. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini tadi ayat 5, diberkatilah bangunmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkati, diperhatikan artinya, dijagai artinya. Waktu kita masuk, diperhatikan. Waktu kita keluar, diperhatikan. Itu makanya firman Tuhan berkata, mata Allah tertuju ke dunia untuk menjelajahi dan untuk melihat
Tuhan, saudaraku. Semua nampak di mata Tuhan. Jadi jangan main-main kepada Tuhan. Kesempatan masih ada untuk memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki sifat kita, memperbaiki keadaan kita. Masih ada waktu. Kalau sudah tidak ada waktu, tidak ada lagi berkata, Tuhan, aku masuk dalam kerajaan-Mu, aku kan setia, aku kan bersaksi, aku kan maunya menghormati atau memberikan makan hamba-Mu. Kalau hamba-Mu sakit, saya kunjungi. Hamba-Mu lapar, saya kasih makan. Hamba-Mu telanjang, saya kasih pakaian. Waktu di penjara, saya kunjungi. Tuhan berkata, memang ia benar perbuatanmu. Tetapi orang yang tidak kenal Tuhan, begitu juga jawabannya. Apa yang disambut, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Enyahlah kamu, hai keturunan ular beludak. Saya tidak kenal kamu. Dari dulu kamu main-main, tidak dengar firman, tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Sekarang neraka bagianmu. Jangan sampai Tuhan mempersilahkan kita masuk neraka, saudara. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia sangat baik, saudaraku. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dia menjadikan kita umat pemenang, umat yang rajani, umat yang dipilih oleh Allah menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Dialah yang memilih kita, dialah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, di kesempatan saudaraku, hormatilah Tuhan sepanjang umurmu. Seberapa lagi usia kita, saudaraku, di dunia ini, saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi selagi ada kesempatan kita, selagi ada napas dikasih oleh Tuhan, hormati Dia lewat dengar-dengaran kepada firman, agar kau diberkati, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita dapat membaca, sungguh luar biasa bagaimana teguran Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang terjadi pada saat ini. Itulah yang nyata pada saat ini. Kita baca ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Perhatikan ini, Ulangan 21. Ulangan 28 ini, ayat 21 sampai dengan 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan membunuh engkau sampai engkau binasa. Ini yang terjadi, yang dialami manusia kerdil sekarang ini, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mau mencari jalan keselamatan itu. Tuhan menegur pada saat ini. Jadi kalau kita mengeraskan hati, kalau kita tidak berbuat baik selama kita mengikut Dia, selama masih ada waktu ini, kalau kita tidak hargai ini, kalau kita tidak usahakan melakukan ini firman, maka ini akan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tapi saya yakin, oleh karena kita adalah pendoa-pendoa yang hidup, kita akan dijauhkan Tuhan daripada itu. Karena kita adalah pendoa. Jadi pendoa adalah, saudaraku, jawabannya segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi dapat kita tanggung perkara apapun yang datang pada saat ini, dapat kita tanggung. Karena memang firman sudah kita buat, firman sudah ada menjadi dasar kita. Kita sudah kuat menghadapinya. Coba saudara tidak ada, kosong. Sedikit pun angin datang, kita sudah menyalahkan Tuhan. Sedikit pun cobaan datang, kita sudah cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak diajari untuk firman. Jadi coba mulai belajar sekarang dirimu mempelajari firman.
melakukan firman, saudaraku. Padahal Tuhan itu, orang dikatakan tadi yang mendengarkan firman Tuhan itu tidak dibiarkannya. Kalau kita dapat membaca, saudaraku, di sini Mazmur 111 ayat 5. Coba dulu kita baca Mazmur 111 ayat 5. Apa dikatakan firman Tuhan kepada orang yang mengikuti Dia, kepada orang yang percaya kepada Dia, pada orang yang melakukan firman-Nya? Apa dia katakan, saudaraku? Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 111 ini ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya. Dia Allah yang tidak pernah gagal dan Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya kepada kita. Ini diberikannya rezeki. Saudara bekerja apa? Saudara punya peternak apa? Saudara punya usaha apa? Saudara punya dagang apa? Diberikannya rezeki. Amin. Diberikannya rezeki. Inilah kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah itu, Yesus itu memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi terimalah Yesus itu, saudaraku. Lakukanlah kehendaknya, layanilah Dia, saudaraku. Dengarkanlah firman-Nya. Dia tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Tidak pernah membiarkan kita tidak memiliki uang. Selalu Dia cukupkan karena kita percaya, yakin bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah pencipta langit bumi serta isinya. Dia adalah pencipta kekayaan. Dia adalah pencipta segala apa yang kita inginkan. Minta maka diberi, cari mendapat, ketok maka pintu dibukakan. Adakah kita mencari? Adakah kita mengetok pintu Tuhan untuk mendatangkan berkat itu, mendatangkan rezeki itu kepada kita? Adakah kita, saudaraku, mencari kebenaran Tuhan itu? Makanya dikatakan, saudaraku, engkau dipelihara, engkau diberkati, asalkan kau mengutamakan Tuhan dari segala apapun di dunia ini. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Jadi jangan saudara gampang anak-anak kita tidak datang ibadah. Jangan sepele. Mari usahakan anak-anak kita berjuang untuk doa kepada Tuhan, supaya anak-anak kita setia kepada Tuhan. Saudara tidak kasihan anak-anakmu di luar sana nanti, anak-anakmu tidak ikut di dalam nanti. Enggak kasihan saudara, enggak doakan saudara. Bergumul, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil. Perkara apa yang sedang kau hadapi, kesulitan apa yang sedang kau terima, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia akan menerima engkau. Doakan, anak-anakmu doakan. Jangan dicoba-coba sepele. Sekarang ini, kesempatan ini, waktu yang singkat ini, tidak lama lagi, singkat ini waktu. Usahakan, doakan anak-anakmu. Yakini, asalkan aja ada iman yang dikatakan sebesar biji sesawi, ini bisa kau pindahkan ke lautan sana. Apalagi ada sebesar bola, saya rasa gereja ini bisa saudara angkat ke sana, jadi pindah. Itu artinya gunung-gunung permasalahan, bukan gunung-gunung sana, bukan bukit-bukit sana, tetapi bukit-bukit permasalahan, gunung-gunung problema. Itu tujuannya, itu maksudnya. Kita sebentar lagi makin berat, saudaraku, menghadapi zaman ini. Kesulitan itu sudah diambang pintu. Masalah itu sudah diambang pintu. Bagaimana kita berkata, Tuhan, keluargaku belum diselamatkan. Kenapa sekarang kesempatan kita tidak doa kepada Tuhan? Jangan seperti anak gadis yang 10, 5 diantaranya minyak ada, 5 diantaranya kosong pelitanya. Kenapa?
sama-sama ibadah, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama tepuk tangan, sama seperti kita hari ini. Tetapi separuh di antara mereka dibinasakan, separuh yang diangkat. Kenapa dibinasakan? Mereka sepertinya dengar firman tetapi tidak dinikmati. Mereka sepertinya mendengar firman tetapi tidak dihayati. Mereka sepertinya dengar firman tetapi tidak dilakukan. Mereka inilah yang anggap remeh, sepele, gampang mengikut Tuhan. Tapi coba anak gadis yang bijaksana, yang selalu menyediakan minyak dalam telitanya, tiba saatnya pengantin tiba. Hai, bangun, bangun, pengantin sudah tiba. Bangun, bereskan pelitamu, nyalakan lampumu. Mereka yang 5 cepat-cepat saudaraku menyalakan pelitanya. Maka datang pengantin itu. Dia berkata, ayo sama-sama kita, sama-sama bangun, sama-sama bangkit. 5 di antaranya, berikan kami minyak itu dulu, supaya pelita kami bisa hidup, supaya pelita kami bisa nyala. Apa yang dikatakan oleh gadis yang bijaksana, lebih baguslah kamu membeli kepada penjual, karena pelita kami hanya, karena minyak di dalam pelita kami hanya cukup untuk kami. Di tengah perjalanan mereka pergi, pintu sudah ditutup. Jadi jangan seperti itu iman kita saudaraku sekarang ini. Jangan sampai pintu nanti tertutup baru ada pertobatan. Amin. Amin. Jangan sampai pintu ditutup. Jangan sampai kita diusir. Jangan kita sampai dikatakan, hai kamu kambing-kambing, masuk di sebelah kiri, domba-domba di sebelah kanan. Domba-domba yang taat kepada gembalanya, hanya sedikit bunyinya biru-biru, atau domba-domba itu sudah terarah, selalu dia melihat bersama-sama, maka mereka berjalan berbaris dengan teratur. Inilah domba yang mendengarkan gembalanya. Tapi coba kambing, dipanggil-panggil pun selalu memungkir. Tahu memungkir? Selalu dia memakan rumput, selalu katanya, balik. Dia tidak mau jalan, dia tidak mau mendengarkan suara gembalanya. Jangan sampai seperti itu kita sekarang ini saudaraku. Diajari dengan firman, ditegur dengan firman, disadarkan dengan firman. Jangan kita sampai mengeraskan hati kita. Amin. Amin. Mari saudaraku, kesempatan ini, kesempatan yang sungguh luar biasa. Masih ada waktu ini, singkat lagi waktu ini saudaraku. Mari kita perbaiki, kita kejar kebenaran itu. Kita ubah sifat kita, kita ubah tingkah laku kita. Mari kita tinggalkan dunia yang lama itu. Kita mengejar dunia yang baru untuk menjadi pelita dan terang. Supaya kita diberkati saudaraku. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dikatakan akan diberkati dan tidak pernah dikecewakan. Saya sudah alami itu. Saya selalu diberkati Tuhan. Itu makanya saya selalu merenungkan firman Tuhan ini. Anakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini tetap saya renungkan ini. Jadi kalau ini kita renungkan di hati kita, saya rasa kita pun akan semakin berbahagia. Semakin kita setia, semakin kita taat. Bukan sesuka-suka hati kita lagi masa pandemi ini. Ibadah-ibadahlah, dengar-dengarlah. Karena ada alasan pandemi. Di rumah dulu. Padahal sebenarnya itu tidak alasan. Tahu kita itu saudaraku, memang itu suatu pelajaran atau menyadarkan kita. Selama kita mungkin Kristen tidak pernah kita berkumpul, beribadah, memberitakan firman di antara keluarga kita. Tetapi selama kita hampir 1 tahun memang beribadah di keluarga kita, mengajarkan firman ini kepada anak-anak kita. Apakah semua jemaat melakukan ini, atau di situ datang lembaran dibuang, atau di situ datang lembaran diletakkan? Itu urusan Anda dengan Tuhan. Soalnya saya berjuang untuk memberikan atau membagi-bagikan itu lembaran kepada tangan saudara. Saya saudaraku agak sibuk itu, sampai jam 2 pun saya baru tidur mengisi lembaran itu. Baru anak saya mengeprint itu saudaraku. Berapa biayanya?
Berapa itu waktu, berapa itu nilai saudaraku, kecapean ini dulu. Kalau tidak kita hargai firman itu, walaupun secara kertas tertulis itu sampai di tangan kita, urusan Anda dengan Tuhan. Karena saya ada mendengar, Anda ngerti-ngerti saya itu, nggak tahu-tahu saya itu. Kadang saya menangis. Saya sudah capek, saya sudah berusaha supaya jangan saya dituntut Tuhan. Kenapa nggak mau bagi itu firman kepada jemaat di masa pandemi ini? Jadi saudara yang kekasih, mari kita turut kepada Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan, saudaraku. Karena Allah kita itu tadi, Allah adalah Allah yang hidup. Saudara yang kekasih, kita berdoa kepada Tuhan supaya Allah tetap mengatur hidup kita dan tetap menjagai hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 23, saudaraku, dikatakan, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari, kalau kita berdoa seperti itu kepada Tuhan, selidikilah aku Tuhan, apakah jalanku serong, apakah jalanku tidak berkenan, apakah jalanku tidak bisa menenangkan hatimu. Selidikilah aku. Selidiki hati saudara di dalam Tuhan sekarang. Selidiki tingkah laku saudara sekarang. Selidiki perbuatan Anda sekarang kepada Tuhan. Apakah jalan saudara tidak lurus? Apakah jalan saudara serong? Apakah jalan saudara berbelok-belok menuju kebinasaan? Bukan menuju jalan yang benar, bukan menuju surga, tetapi serong selalu jalan Anda di dunia ini. Padahal Anda berkata, saya orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi masih hidup di dalam kegelapan, masih hidup di dalam kebinasaan, masih hidup di dalam keduniawian, tidak berkenan kepada Tuhan, hanya mencari. Orang yang selalu mencari uang tidak akan puas dengan uang. Orang yang menginginkan harta tidak akan puas oleh harta. Padahal harta itu binasa. Itu tidak akan mengikuti engkau ke lubang kubur. Setengah gram pun emasmu tidak akan mengikuti engkau ke lubang kubur. Semua tinggal. Hanya baju satu pasang. Kalau kita sadar ini, maunya kita kejarlah kebenaran itu. Kita kejarlah kehendak Tuhan. Kita kejarlah firman agar kita masuk surga. Karena kematian itu semua nanti menghampiri kita. Siapa orang yang tidak mati, saudaraku? Tidak ada yang menjadi batu. Siapa yang menjadi batu? Saya lihat dulu wajahnya. Tidak ada yang menjadi batu. Semua kita siap kapan hari kematian itu menjemput kita. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi manusia itu akan menghadap ke sana. Karena melalui itulah kita bertemu dengan Tuhan. Mari kerjakan, saudaraku. Jangan pikiranmu melayang ke kanan ke kiri. Kau di gereja, sucian yang kau pikiri. Kau di gereja, lapar, perutmu berkeroncong. Orang yang dengar-dengaran kepada firman, kalau sudah firman didengarkan, maka firman mengisi kerohaniannya, mengisi makanannya. Dalam kerohanian tidak ada lagi rasa lapar. Selalu indah. Jadi mari kita minta, selidiki aku Tuhan, apakah jalanku serong? Tuhan Yesus, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, kesempatan ini saudaraku, Tuhan menghimbau kepada kita sekalian umatnya, supaya kita masing-masing menyelidiki perjalanan kita selama ada kita hidup di dunia untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, Yesus adalah gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita. Dia memberikan kita kepada rumput yang hijau dan memberikan kita makanan yang hidup, yaitu air yang tenang. Amin. Amin.
Jadi lakukan saudaraku, pulang nanti dari gereja ini adalah perubahan sifat kita, bertindak. Memang kalau iblis itu saudaraku selalu kita dipengaruhi untuk tidak melakukannya. Mungkin keluar dari gereja ini saja 1 meter saja nanti sudah lupa. Tetapi kalau kita bertindak dengan hati-hati, selidikilah aku Tuhan, apakah jalanku benar mengikuti Engkau Bapa. Selagi ada kesempatan, mari Tuhan perbaikilah aku, supaya aku mengerti, supaya aku mendapatkan jalan keselamatan itu. Kita selalu berkata seperti itu, maka berkatnya dikatakan akan menjadi bagian kita. Amin. Dikatakan di situ saudaraku, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi dia angkat kita menjadi naik bukan turun. Dia jadikan kita kepala bukan ekor. Inilah bagian anak-anak Tuhan. Saya percaya itu. Karena saya tetap diangkat naik dan tetap tidak turun. Diangkat kepala dan bukan ekor. Itu bagian saya saudaraku. Maka saya katakan hormat bagimu Bapa yang baik hati kepada saya. Selalu aku merindukan hadiratmu, kehadiranmu di dalam keluargaku. Selalu aku puji engkau seumur hidupku. Kapan Tuhan menjemput aku tetap setia melakukan perkara yang besar. Haleluya. Nah, biarlah firman ini saudaraku menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Jangan kita lupa, tetap kita merenungkan firman, tetap kita menyimpan dalam kehidupan kita, agar kita diberkati, anak-anak kita diberkati, dan jiwa kita pun diselamatkan. Haleluya. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita saudaraku. Kita berkata, tak usah takut, Allah tetap menjaga kita. Haleluya. Allah
dalam surga. Karena berkat-Mu limpah kepada kami Tuhan. Lewat kesehatan, lewat nafas yang Kau beri, yang kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Oleh karena itulah kami selalu bersyukur kepada-Mu, selalu menyembah-Mu, selalu sujud di bawah kaki-Mu ya Bapa. Tuhan, firman yang sudah didengarkan oleh jemaat-Mu, biarlah itu Tuhan menjadi makanan dalam kerohanian kami semua. Biar kami itu Bapa menjadi teladan dan menjadi contoh untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan apa yang menjadi Bapa bagian kami selama hidup kami di dunia. Engkau memerintahkan, asalkan saja baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dengan melakukan dengan setia Bapa. Kami akan diberkati, dipelihara dan dijaga, dilindungi. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang sudah menabuhkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mari saudaraku, perjamuan kudus dipersiapkan. Nah saudara, mari kita persiapkan saudaraku hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia mati saudaraku di kayu salib untuk mencurahkan darahnya kepada kita. Inilah yang kita peringati sampai pada hari ini. Nah saudara, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima roti anggur sesuai dengan firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan jemaat dipersilahkan saudaraku. Kita angkat pujian kita, salibnya, salibnya selama mulia.
roti di tangan kanan dan angkat dari tinggi, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Marilah makanlah roti mengingat kematian Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Marilah kita memegang cawan anggur di tangan kanan, kita mengangkat dari tinggi, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Apakah saudara-saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Marilah minumlah saudaraku dalam nama Yesus. Angkatlah suaramu, ucapkanlah terima kasih atas pengorbanan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Firman Kudus yang kita terima selalu mengingatkan kita akan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberikan ucapan syukur kita karena kita sudah diizinkan beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memberikan ucapan syukur kita satukan hati kita berdoa, dan doa ini kami serahkan kepada Ibu Pasar Ibu untuk membawa kepada orang tua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu menyertai kami hingga hari ini. Bapa yang baik, sebentar umat-Mu akan memberi yang terbaik dari hasil jerih payah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami dan memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu. Berkati berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu dan janji-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku. Shalom. Kita dengarkan pengumuman Gereja Betel Indonesia Jemaat Hosana Minggu tanggal 7 Februari 2021. Yang pertama, ibadah raya Minggu tanggal 14 Februari 2021 masuk pukul 10.30 WIB. Yang kedua, untuk ibadah anak sekolah Minggu, ibadah pemuda, ibadah rumah tangga masih diliburkan. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kembali kita untuk semua bangkit berdiri. Akhir ibadah kita pada siang hari ini, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di akhir pujian nanti kembali kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan lebih lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Amin. Syukur kami sampaikan kepada-Mu Bapa di dalam surga, karena kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Kami dapat bersukacita Tuhan, kami dapat juga menelaah firman-Mu masuk di dalam hati kami. Sehingga ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Allah, berguna di hadapan Tuhan. Kami boleh makan minum, kami boleh dipuaskan untuk kami bawa di dalam setiap keluarga kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan, saya percaya bahwa Allah menaruhkan firman itu di hati kami untuk menjadi dasar iman kepercayaan kami, membangun kami, membangkitkan semangat kami lebih lagi untuk mendekatkan diri di akhir zaman ini kepada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, semakin Kau limpahkan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu kepada hamba-Mu. Baik kesehatan Tuhan, semakin Kau pulihkan kesehatan hamba-Mu, agar hamba-Mu semakin semangat bersukacita dengan urapan daripada Roh Kudus Allah untuk melayani umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya jemaat yang sudah memberi korban persembahan, biarlah Tuhan kami serahkan kepada-Mu, Engkau memberkati dan membalas dengan 30, 60 sampai 100 kali lipat
Bukalah Bapa tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu kepada setiap pekerjaan tangan-tangan jemaat-Mu ini, maupun mereka dalam segala pekerjaan apapun yang tidak bertentangan dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati dengan berlipat-lipat ganda, sehingga oleh berkat-Mu jemaat ini semakin bersukacita dan semakin merasakan kebahagiaan. Betapa indah mengikut Tuhan karena Tuhan selalu memberkati. Demikian juga jemaat yang tidak hadir, biarlah Engkau memberkati mereka di rumah masing-masing. Persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan, biarlah Engkau membalas itu, biarlah Engkau memberkati itu. Kami percaya minggu-minggu yang akan datang kami lebih lagi menghormati Engkau lewat tenaga kami, lewat ucapan syukur kami, lewat waktu yang Kau beri kepada kami. Kami lebih setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasihlah Tuhan, berkatilah kami semua jemaat-Mu yang selalu berseru kepada Allah, berkati. Kalau ada di antara jemaat-Mu sekarang yang sakit Bapa, kami tetap berdoa di dalam nama Yesus, supaya Engkau menjamah tubuhnya, menyembuhkan penyakitnya, dan jatuh penyakit tanpa sebabnya Bapa. Kalau ada yang susah hibur Bapa, ada yang lemah kuatkan, yang jatuh topang, angkat kembali luar roh, agar semua jemaat-Mu ini Bapa terangkat Bapa, dan datang menghadap tahta hadirat-Mu Bapa. Terutama yang selalu berkekurangan, cukupkan dari kekayaan-Mu, sehingga kami semuanya dapat Tuhan melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa buat anggota anak jemaat-Mu dari Bapak keluarga si Kampung Bolong, di mana Tuhan saudara kami Cuito yang sudah berangkat hari Senin itu ke Kalimantan mencari kerja. Kami Tuhan berdoa supaya Engkau tetap memelihara dia di sana, Engkau menjaga dia di sana, Engkau mengawasi dia di sana ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan, mendatangkan kebaikan, pemeliharaan, berkat melimpah dalam hidupnya. Berikan dia pekerjaan yang terbaik, dari yang terbaik lagi berikan ya Tuhan, supaya oleh pekerjaan itu juga dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jauhkan dia dari segala mara bahaya, bahkan dari segala yang terjadi di dunia pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, bentengi dia Tuhan, pagari dia, tuliskan dia, sucikan dia dengan darah-Mu, agar lawatan Allah, penyertaan Tuhan tetap dia alami selama dia di sana ya Tuhan. Berkati orang tuanya di sini, berkati juga Bapa, baik keluarga abang-abangnya di luar negeri juga berkati ya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat saudari kami Irma, di mana dia besok Tuhan PKL di daerah Binjai. Kami juga berdoa buat adik ini, supaya tangan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dia rasakan dalam hidupnya, naungi dia Tuhan, jagai dia, jauhkan dia dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Engkau pulihkan dia, Engkau sertai dia, dan berkati dia Bapa. Selama dia melakukan PKL-nya, Tuhan tetap menyertai dia, dan Tuhan tetap menjagai. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, apa yang kami lakukan di dunia ini tanpa penyertaan Tuhan itu semua sia-sia. Tetapi kalau apa kami kerjakan dan lakukan di dunia, kami serahkan kepada Tuhan, karena dengan setahu Tuhan kami akan berjalan dalam rel koridornya kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu, agar kami layak di hadapan Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu selama hidup kami. Kalau sebentar kami pulang meninggalkan ruangan ini, tidak lupa kami menyerahkan diri kami Tuhan. Sertai kami Bapa, lindungi kami, jagai kami. Kami undang Roh Kudus, tibakan kami dengan sukacita sampai di rumah kami masing-masing. Kami menerima dan membawa berkat sukacita, karena sudah kami makan minum dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, melepaskan yang hidup.